minta tolong bikinin logo dan ya udah saya tanya gitu, mau bikin logo atau mau bikin identity. Loh bedanya apa? Minta tolong bikinin logo dan ya udah saya tanya gitu, mau bikin logo atau mau bikin identity. Loh bedanya apa? Nah, kalau udah begitu tuh gitu. Jadi mungkin tips buat teman-teman juga gitu ya. Kalau klien itu udah bilang bedanya apa, artinya dia membuka diri untuk diajarin gitu. Jadi menurut saya hal yang paling mendasar dari kegiatan kita itu adalah edukasi. Karena masih banyak banget yang nggak ngerti apa itu desain. Saya yakin banget banyak banget orang yang nggak ngerti desain karena sebetulnya desainernya sendiri juga masih banyak yang nggak ngerti desain gitu ya. Bahkan saya sendiri nggak ngerti desain gitu. Oleh sebab itu saya setiap hari berupaya untuk mencari makna. Jadi untuk hari ini saya memaknainya desain itu kayak gitu gitu ya. Nanti mungkin setelah saya banyak baca, banyak diskusi dan lain-lain, saya mulai berubah lagi. Oh desain itu kayak gini. Jadi begitu kita dikasih kesempatan untuk edukasi, apa bedanya bikin logo sebagai simbol sama sebagai identity? Kalau sebagai simbol saya cuma bantuin bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian untuk bikinin visual yang merepresentasikan perusahaan Anda. Oh ya itu, maksud saya maunya itu. Oh gitu. Kalau yang identity mau tahu nggak Pak? Oh iya, kalau yang identity bagaimana? Kalau yang identity itu, saya berimajinasi tentang perusahaan Bapak, bisa jadi kayak gimana aja, nanti ujung-ujungnya saya akan cari simbol yang cocok dengan skenario perusahaan yang nanti kita pilih. Ya, identitas perusahaan yang kita pilih. Oh, oke. Ya udah, diskusi akhirnya milih identity. Nah, jadi dari situ mulai cikal bakal kenapa saya selalu membawa seluruh proyek-proyek yang ada di Paprika itu ke arah identity. Nah, kalau udah ke arah identity, maka yang diobrolin itu adalah tentang konsep dan lain-lain gitu ya. Enaknya kalau nanti teman-teman juga misalnya tertarik ke wilayah identity, 1 tahun tuh proyeknya 2 udah cukup banget. 2 tuh udah mewah banget gitu ya. Karena sibuk banget gitu dengan 2 itu aja. Nah sekarang hari ini dengan pandemi kayak gini sebetulnya nggak terlalu banyak yang berubah di Paprika. Ada beberapa project yang berhenti gitu ya. Ini dulu idle dulu. Kecuali project-project yang sifatnya konsep. Mereka terus-terusan ngajak kayak gini, kayak meeting-meeting online karena mereka juga nanya-nanya tentang ini sebetulnya baiknya kayak gimana ya menyikapi ini, baiknya gimana ya perusahaan saya brandingnya apa ya kalau lagi kondisinya kayak gini gitu. Berarti garis besarnya kebanyakan lebih ke konsultasi. Kita harus kayak gimana ya, kayak apa ngadepin komunikasi ke masyarakatnya itu ya mungkin yang di tengah perubahan cara berperilaku dan berkehidupan ini ya mungkin ya. Yeah. Jadi ada tiga project yang masih jalan di Paprika itu langsung hubungan sama ownernya semua gitu. Jadi diskusinya kayak gini personal aja. Dan ternyata kita bisa kok bawa sehebat apapun orangnya gitu ya, dijadiin diskusi yang personal gitu. Oke. Tapi tadi cukup menarik sih yang bagian gimana kita caranya buat ngedukasi klien ya terutama supaya mereka ngerti tentang bedanya tadi ya kayak cuman bikin logo aja atau bikin identitas ya. Mungkin nanti ada sesi khusus mungkin yang akan kayaknya itu lumayan nih panjang ya bakal dibahas. Tapi emang rata-rata ya pasti kalau di teman-teman kalian yang masih fresh graduate mungkin yang masih kayak desainer yang kayak kita kalau ketemu klien pasti maunya logo doang. Identitas kayaknya jarang-jarang. Yeah. Berkaitan budget juga mungkin kan ya rata-rata. Ya, yang belum pada mungkin bisa ngontrol. Sebetulnya kalau dikasihnya logo doang, kita tuh kayak menipu klien. Iya sih,
Betulnya ya. Saya sih nggak tega gitu maksudnya. Iya, benar. Tapi ya oke. Mungkin kalau berarti intinya kalau dari Mas Eka sendiri ini perubahan dulu dan sekarangnya ini nggak terlalu signifikan ya, karena sebelumnya tadi dari tahun 2008 ya kalau nggak salah udah sering kerja di rumah juga ya. Misalnya rumahnya udah sebelahan juga sama kantor, jadi ya nggak terlalu berbeda kebiasaan di rumah juga. Mungkin beberapa teman-teman kita yang sering freelance ya mungkin juga sama ya garis besarnya. Nah, ini kita coba lanjut ke teman yang selanjutnya menceritakan mungkin dengan sudut pandang yang berbeda. Ada Kak Adi yang bercerita. Mungkin yang suka pergi-pergian kayaknya di Instagram misalnya tempatnya pergi semua ya. Keliling dunia. Nah, mungkin bisa menyampaikan sudut pandangnya, mungkin jadi susah keliling dunia saat ini mungkin. Atau gimana? Putus. Oh. Lancar. Lancar. Oke. Ya tadi sempat kepotong. Oke, ya, thank you. Selamat malam semuanya. Jadi nama saya Adi Nugroho ya. Saya juga kebetulan berteman dengan kakak-kakak ini sudah cukup lama begitu ya, dari tahun 2009 ya. Saya berteman dengan Kak Tuni dari tahun 2009. Saya berteman dengan Kak Eka juga dari tahun 2007-2008 lah, saya sekitar tahun itu. Posisi saya sekarang di Jakarta dan saya ngajar di 2 kampus di Jakarta, ngajar di kafe. Terus saya juga kebetulan punya startup ya. Jadi ada posisi saya mungkin sebagai business owner begitu. Itu yang memungkinkan saya untuk jalan-jalan sebetulnya, dan jalan-jalan juga gratis sih Kak Atta. Jadi dibayarin lah. Pengen Pak. Terus mungkin. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa? Perbedaan ya? Ya, dulu mungkin sama sekarang. Tadi pertanyaannya Oke. Perubahan kebiasaan. Oke. Mungkin dari 2 sudut pandang aja ya, dari sudut pandang kampus sama dari sudut pandang kantor begitu ya. Kalau dari sudut pandang kampus itu paling susah adalah sekarang kita semua dari rumah kan ya, belajar dari rumah gitu, dan teman-teman ngerti sendiri kalau sistem pendidikan desain itu beratnya di kelas studio begitu ya. Jadi bukan cuma teori aja tapi kelas studio. Nah, yang paling susah itu sekarang beradaptasi dengan studio tapi dibikin online. Itu yang putus ya. Putus lagi. Kayaknya harus melewati fase putus dulu baru lancar. Jadi dan sekolah online itu ada belajar di rumah juga ada sampai akhir tahun. Putus ya. Iya, putus Pak. Udah. Oke. Ya, jadi kemungkinan sih kalau Mas Menteri bilang atau kuliah atau belajar itu diperpanjang sampai akhir tahun gitu ya, itu kita bakal baru ketahuan tuh susahnya di mana gitu. Hilang lagi ya? Enggak. Masih. Oke. Terus, nah itu kan dari sudut pandang kampus ya. Jadi yang berubah adalah itu, dan kadang-kadang yang paling bikin susah dan itu adalah kangen ketemu mahasiswa gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kita nggak bisa tatap muka gitu ya, kita nggak bisa memantau progresnya mereka gitu. Tapi dosen sayang mahasiswa ya Pak ya. Oke Pak, lanjutkan Pak. Nah, itu paling susah. Nah, terus kalau dari sisi kantor sih yang jelas saya balik lagi ke Jakarta baru sekitar 4 tahun ya. Jadi dalam 4 tahun ini saya masuk di sebuah perusahaan, jadi bikin bareng teman-teman gitu, sama kayak Mas Eka tadi, bikin sendiri bareng teman-teman, dan
kantor saya sekarang bergerak di situ. Nah, karena masih startup, hitungannya ya kebutuhan kantor itu menjadi sesuatu yang harus dihitung-hitung dengan baik gitu ya. Dulu dari 4 tahun yang lalu pun kita punya kantor, tapi kantornya juga yang penting cukup lah untuk berkumpul, untuk ngobrol gitu ya, brainstorming dan lain sebagainya. Sisanya bekerjanya pasti selalu remote gitu, pasti selalu ya work from anywhere begitu ya. Jadi jarak jauh. Ya, jarak jauh. Jadi sebetulnya nggak terlalu kaget juga, mungkin sama. Kalau Mas Eka pengalaman work from home-nya udah berapa? 12 tahun berarti kan ya, gitu ya. Kalau saya baru ya master WFH gitu ya. Walaupun dulu juga dari zaman ngajar di Semarang, dulu saya sempat ngajar di Semarang gitu ya. Terus itu pun juga udah mulai, ya nature-nya desainer menurut saya tetap akan ada kerja dimanapun ya, jadi tidak terbatasi oleh kantor gitu. Cuman memang perbedaannya sekarang itu tadi, ada beberapa hal yang apa ya, kalau nggak, misalnya gini, presentasi produk aja gitu, presentasi project aja ke klien gitu, presentasi progres dari pekerjaan gitu. Ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dilakukan dengan remote gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa gitu. Kalau nature of business dari kantor saya, karena kantor saya jualan konten VR gitu. VR itu butuh sebuah gadget gitu ya. Ya, itu susah juga tuh kadang-kadang ngejelasin ke klien atau calon klien gitu. VR itu apa sih gitu, nggak bisa diceritain gitu, nggak bisa dikasih video. Mereka harus ngerasain langsung gitu. Nah, ini sekarang dalam kondisi seperti ini nggak bisa ketemu orang, agak susah sebetulnya. Tapi ini juga akhirnya memaksa kantor saya dan teman-teman kita bikin SOP baru gitu. SOP kalau untuk jualan, sama SOP untuk kalau misalnya kita nunjukin review kerjaan gitu. Itu challenging sih memang, dan yang paling susah ya. Tapi di luar 2 hal tadi, kampus dan kantor, menurut saya yang paling berat adalah nggak ketemu orang. Itu dari hari pertama work from home itu udah bosen banget, jadi itu paling susah ya buat desainer kayaknya. Mungkin teman-teman lain juga merasakan hal yang sama ya, maksudnya nggak ketemu orang, nggak ketemu manusia, tidak berinteraksi, nggak bicara, itu seperti susah banget gitu dan berat gitu ya. Kira-kira begitu Kak Atta. Oke, berarti dari Kak Adi mungkin tadi karena profesinya Kak Adi itu ada dosen juga, pengajar di Universitas di Jakarta, mungkin ya kayak biasanya tatap muka dengan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi sekarang kayak nggak bisa dengar tuh riuh-riuh teriakan. Nggak usah dikumpulin Pak, nilainya jangan jelek Pak. Ya mungkin udah kayak nggak ada teriakan. Ya ampun soalnya susah gitu. Ya.